Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Desaham. Di sini kami sudah menyelesaikan tugas yang sudah Bapak berikan ya dengan mata kuliah pengolahan citra digital itu praktikum ke-8. Di sini juga ada kelompok saya dengan anggota dengan ada Dias. Saya dulu ya mungkin 211511043 dan dia Muhammad Dias Adahari dengan NIM 211511044 dan di sebelah saya juga ada Ukianzi Bintang dengan NIM 21115111062. Baik, mungkin selanjutnya bakal dijelaskan terkait tugas yang udah kami selesaikan di pertama dari Uki terlebih dahulu. Mangga silakan. Baik, yang pertama di sini saya mau menjelaskan bagaimana kita mengambil file citra. Sebentar ya, kita verifikasi dulu. Oke, sip, sudah ya. Nah, ini pertama kita mau ngambil sebuah file citra itu dengan gambar bintang ya. Ada gambar bintang di sini yang kita ambil juga ukurannya itu 20 kali 20 pixel. Nah, kemudian coba kita run out dulu. Oke ya. Nah, di sini saya coba mau lihat data-data pixelnya yang ada. Nah, ini kan citranya sudah dibaca sebagai grayscale ya. Jadi derajat keabuan ini masih bervariasi. Nah, oleh karena itu di sini kita rubah citranya itu menjadi citra biner. Nah, di sini kita pakai global threshold ya. Kita rubah dulu citranya itu jadi biner dengan objeknya itu yang awal semula objeknya itu objek bintangnya berwarna hitam dan backgroundnya berwarna putih. Tapi di sini kita maunya agar objeknya itu objek bintangnya berwarna putih dan backgroundnya berwarna hitam sehingga kita lakukan thresholding lagi dengan metode Otsu dan kita inverse citra binernya sehingga diperoleh objeknya objek bintang berwarna putih dengan background berwarna hitam. Dan ini kita coba lakukan print untuk data citranya gitu ya. Derajat karbon citranya di sini udah terlihat citranya itu sebagai citra biner gitu ya. Dengan nilai 0 untuk mewakili warna hitam dan nilai 255 untuk mewakili warna putih. Nah, di sini kita baru baca nilai citranya dan kita simpan ke dalam sebuah file CSV ya. Nah, ini bisa dilihat di file CSV-nya ada bentuk seperti ini yang nanti bakal kita pindahkan juga ke Excel. Ini ya kurang lebih. Nah, kemudian di sini kita baru akan operasikan morfologi untuk citra bintang ini ya. Kernel atau structuring element yang kami gunakan di sini itu berbentuk eh, angka tambah gitu ya atau cross di sini dan ukuran 3 kali 3. Nah, di sini baru kita lakukan operasi morfologi opening dan closing untuk citra bintangnya. Di sini yang pertama ada mob open di sini ya kita pakai operasi CV2 morfologi X. Jadi parameter pertamanya menerima citra, kemudian operasi citranya, parameter kedua, dan parameter ketiga itu untuk kernel yang akan dipakai atau structuring elemen yang akan dipakai. Dan di sini ya kita tampilkan juga hasil citranya. Dan mungkin karena ini di sini kecil gitu ya, jadi mungkin kurang terlihat jelas. Nanti kita bakal lihat jelasnya yang eh, ada di dalam Excel atau di CSV ya. Di sini juga udah dijalankan juga agar hasil opening dan closingnya itu disimpan ke dalam CSV. Mungkin kita bisa lihat dulu di sini gitu ya. Di sini udah terlihat dan nanti supaya lebih jelas nampak perbedaannya, kita mungkin bisa lihat di dalam spreadsheet. Nah, seperti ini ya. Jadi ini semula citra originalnya dan ini tadi kita hasil download gambarnya setelah eh, setelah dibinerkan citranya
Dan ini originalnya seperti ini asal mulanya, dan dia pas ukurannya 20 kali 20 pixel. Dan kemudian ini hasil openingnya, dan terlihat perbedaan ya. Kalau bentuk bintangnya di sini lebih tumpul gitu, lebih tumpul. Dan setelah di closing, nah di sini juga terlihat perbedaan yang ya ada sedikit perbedaan, dimana kalau hasil closing ini Sayapnya. bentuk bintangnya ya lebih tajam dan sayapnya itu terlihat lebih lebar dibanding dari citra original. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bagaimana kita membandingkan hasil operasi opening dan closing OpenCV dengan percobaan kita secara manual. Silakan, Dias. Yes. Oke, baik. Terima kasih. Ini kita melakukannya secara manual. Tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Kianzi, tentang bagaimana caranya melakukan opening dan closing melalui Google Colab dengan bantuan bahasa Python. Nah, untuk penggunaan dari cara manualnya tersendiri, itu kita memiliki sebuah elemen struktur seperti ini, yaitu berbentuk pola, pola tambah, seperti yang terlihat pada Excel ini. Ini kita tentukan pada setiap titik yang diujikan gitu di dalam sebuah citra original ini, apakah dia tersebut hit atau fit tersebut gitu. Namun setelah kami erosi, eh, citra tersebut mendapatkan hasil hit ya, artinya yang mana bila satu kena maka nilai tersebut akan dihilangkan gitu. Karena akan terlihat seperti ini. Untuk digambarkannya mungkin kita akan coba seperti ini. Ini akan ada 3 kali 3 gitu. Kita coba ambil titik di sini, kemudian dicocokkan seperti ini gitu. Apakah titik tersebut bisa memenuhi dari hasil nilai yang tertera pada elemen terstruktur tersebut gitu. Setelah dierosi, kita lakukan dilasi, yaitu di mana titik-titik tersebut dapat fit terhadap titik poin yang sudah dicocokkan gitu. Sini artinya fit itu adalah saat semua dari elemen struktur ini harus mengenai titik-titik nilai yang ada gitu pada digit original gambarnya tersebut itu. Mungkin di sini adalah kita artikan sebagai logo bintang, sebagai bintang pada keyword itu untuk menandakan bahwa titik tersebut itu adalah fit. Oke, dan hasil akhir yang kita dapat terkait opening secara manual itu seperti ini. Jadi sama seperti di OpenCV gitu ya, bentuk bintangnya tersebut jadi tumpul gitu. Oke, oke, kita bandingkan dengan yang ini, dan sama ya, tidak ada perbedaan di antara keduanya gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya Hafid terkait closing dari cara manual. Silakan. Oke, untuk terkait untuk closing manual, terlihat dari citra originalnya seperti biasa yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Untuk elemen strukturnya seperti biasa kita memakai cross, dan setelah kita dilasikan fit gitu ya, dilasikan fit, karena untuk fit ini harus sesuai dengan mengenai semua dari titik tengahnya. Kalau misalkan kita menyimpan, dan di sini sudah ditandai oleh bintang, dan inilah hasil dari hasil dilasi dari closing manual tersebut. Ya, sudah terlihat mungkin ya dari terkait hasil dilasinya mungkin lebih agak kerucut mungkin ya untuk bintangnya itu. Dan ketika di hasil erosi ada perbedaan juga dari mulai terlihat juga di mana kita menandainya dari X di menggunakan hasil erosi di closing ini, dan perbedaan dari closing OpenCV dengan manual kita sama ya. Dari closing manualnya dilihat dari eh, apa hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya dilihat dari sayapnya mungkin sama, agak sedikit tajam mungkin sayapnya dengan hasil closing OpenCV dengan closing manual. Mungkin segitu saja penjelasan dari kami. Mungkin dari kami cukup. Oke. Eh, Mungkin kesimpulan dari kami sudah sesuai mungkinnya dari perbandingan antara program yang dijalankan dengan manual ini. Mungkin dari kami cukup dari kelompok saham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.